Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Malikatul Bilqis dengan NPM 220120103002. Pada video kali ini, saya akan melakukan uji statistik menggunakan SPSS untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah analisis multivariat E012 dengan dosen pengampu Bapak Nurholis Majid. Dan di sini untuk data sendiri saya peroleh dari penelitian yang berjudul pengaruh disiplin, motivasi, dan juga self-efficacy terhadap kinerja agen asuransi Sun Life Syariah di PT Sahabat Sukses Berbisnis Surabaya dengan total responden sebanyak 94 responden. Dan di sini terdapat 3 variabel independence, yaitu X1 disiplin, X2 motivasi, dan juga X3 self-efficacy, dan juga 1 variabel dependen, yaitu Y1 kinerja. Dan di sini akan dilakukan 3 uji, yaitu ada uji instrumen, uji asumsi klasik, dan juga analisis regresi berganda. Untuk langkah-langkahnya, langsung aja kita mulai. Yang pertama, kita akan melakukan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan juga uji reliabilitas. Untuk langkah pertama, kita siapkan untuk datanya. Jadi kita pilih file, open, data. Jadi kita masukkan data yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi di sini sudah terlihat ya untuk nilai-nilai dari data responden. Dan di sini total responden yang didapatkan sebanyak 94. Dan terdiri dari untuk X1 sendiri terdiri dari 4 item, kemudian X2-nya juga 4 item, kemudian untuk X3 ini juga sama 4 item, dan juga untuk variabel Y terdiri dari 5 item. Yang pertama, kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Jadi uji validitas ini untuk mengukur apakah suatu instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur atau ketepatan. Untuk langkahnya sendiri, kita pilih analyze, kemudian kita pilih correlates, bivariate. Nah, di sini kita perlu ketahui untuk uji validitas keseluruhan dari variabel kita masukkan. Jadi mulai dari X1.1 sampai dengan nilai total atau X1 disiplin, ini kita masukkan semuanya. Terus kita pindah luaskan ke sebelah kanan. Untuk correlation koefisiennya ini kita pilih Pearson dengan test of significance-nya di two-tailed dan juga flat signifikan. Kemudian kita pilih OK. Sini sudah muncul ya untuk hasilnya. Jadi untuk uji validitas sendiri, data dikatakan memiliki korelasi yang bagus apabila nilai Pearson correlation-nya di sini ini lebih dari 0,3 dan juga nilai signifikansinya di bawah 0,05. Kita analisis satu-satu. Untuk item X1.1 ini nilai Pearson correlation-nya di 0,8 dengan nilai signifikannya di 0,00. Kemudian untuk item X1.2 nilai Pearson correlation-nya di 0,7 dan juga nilai signifikannya di 0,00. Kemudian item X1.3 ini nilai Pearson correlation-nya di 0,5 dan juga nilai signifikannya di 0,00. Dan yang terakhir ada item X1.4 nilai Pearson correlation-nya di 0,7 dengan nilai signifikannya di 0,00. Yang artinya apa? Di sini setiap item ya, mulai dari X1.1 sampai dengan X1.4 ini memiliki hubungan dengan nilai total atau nilai disiplin ya, karena nilai Pearson correlation-nya semuanya di atas 0,3 dan juga nilai signifikannya di bawah 0,05. Kemudian kita lanjut untuk kita hitung nilai validitas di variabel X2. Jadi untuk X1 kita pindah luaskan ke sebelah kiri. Kemudian kita masukkan untuk variabel X2. Kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Di sini sama untuk pemilihan datanya, ini kita pilih OK. Di sini sudah terlihat ya untuk nilainya. Jadi untuk item di
X2 ini ada X2.1 dengan nilai Pearson correlation-nya di 0,8 dan juga nilai signifikannya 0,00. Kemudian item X2.2 nilai Pearson correlation-nya di 0,8 dan juga nilai signifikannya di 0,00. Kemudian item X2.3 ini nilai Pearson correlation-nya di 0,8 dan juga nilai signifikannya 0,00. Kemudian ada item X2.4 nilai Pearson correlation-nya di 0,8 dengan nilai signifikannya di 0,00. Jadi setiap item di X2 ini memiliki hubungan dengan nilai total karena nilai Pearson correlation-nya di atas 0,3 dan juga nilai signifikannya di bawah 0,05. Kemudian kita lanjut untuk di variabel X3. Jadi untuk X2 kita kembalikan ke ruas kiri. Kemudian kita masukkan untuk variabel X3. Kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Kemudian di sini sama, kita pilih OK. Untuk hasilnya di sini untuk variabel X3 self efficiency. Jadi untuk item X3.1 ini memiliki nilai Pearson correlation di 0,7 dan kemudian nilai signifikannya di 0,00. Kemudian item X3.2 nilai Pearson correlation-nya di 0,7 dan juga nilai signifikannya di 0,00. Kemudian ada item X3.3 nilai Pearson correlation-nya di 0,8 dengan nilai signifikannya di 0,00. Dan X3.4 nilai Pearson correlation-nya di 0,8 dengan nilai signifikannya di 0,00. Jadi keseluruhan di sini setiap item memiliki nilai signifikan di atas 0,3. Jadi keseluruhan dari item X3 ini memiliki nilai Pearson correlation di atas 0,3 dan juga nilai signifikannya di bawah 0,05. Ya, artinya memiliki korelasi yang bagus dengan item memiliki hubungan dengan nilai total, yaitu self efficiency-nya. Kemudian yang terakhir kita analisis untuk variabel Y. Untuk variabel X3 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, kita ganti dengan variabel Y. Kita pindah ruaskan ke kanan, di sini sama, kemudian kita pilih OK. Untuk variabelnya sendiri, Y1 ini item Y1 memiliki Pearson correlation di 0,5 dengan nilai signifikannya di 0,00. Kemudian ada item Y2 nilai Pearson correlation-nya di 0,7 dengan nilai signifikannya di 0,00. Kemudian ada item Y3 nilai Pearson correlation-nya di 0,8 dengan nilai signifikannya di 0,00. Kemudian ada item Y4 nilai Pearson correlation-nya di 0,8 dengan nilai signifikannya di 0,00. Dan terakhir ada Y5, item Y5 dengan Pearson correlation di 0,6 dan juga nilai signifikannya di 0,00. Artinya keseluruhan dari item Y ini memiliki nilai Pearson correlation di atas 0,3 dengan nilai signifikannya di bawah 0,05, yang artinya keseluruhan daripada item di Y ini memiliki hubungan dengan nilai total, yaitu kinerja. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk menghitung uji reliabilitas, ya. Jadi uji reliabilitas ini untuk mengukur konsistensi dengan dan juga keandalan instrumen, apakah hasil yang sama akan didapat jika pengukuran diulang. Nah, untuk langkahnya sendiri kita pilih analyze, kemudian scale, dan juga reliability analysis. Untuk uji reliabilitas ini berbeda dengan uji validitas. Jadi yang kita masukkan itemnya saja. Untuk nilai total seperti X1 disiplin ini kita tidak masukkan. Kemudian kita pindahkan ke ruas kanan dan di sini scalable. Untuk X1 di sini disiplin, berarti kita tuliskan scalable-nya adalah untuk X1 disiplin. Kemudian kita pilih OK. Nah, untuk hasilnya di sini sudah muncul
di mana nilai Cronbach's alfanya itu di 0,6. Untuk uji reliabilitas ini memiliki nilai minimal untuk Cronbach's alfa di 0,6 itu masih ditoleransi ya, dengan batas maksimalnya di 0,9 untuk Cronbach's alfa. Jadi ini masih aman ya untuk nilai 0,6. Kemudian kita lanjut untuk variabel X2. Jadi kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Kemudian kita masukkan untuk variabel X2. Kita pindah ruas ke kanan. Kemudian untuk scalable X2 adalah motivasi. Kemudian kita pilih OK. Sini sudah terlihat untuk hasilnya. Jadi untuk Cronbach's alfanya di sini adalah 0,8 ya. Ini terbilang tinggi untuk nilai Cronbach's alfa. Jadi keandalannya tinggi ya, 0,8. Kemudian kita analisis lagi untuk reliabilitas di variabel X3. Untuk variabel X3 kita pindah ruaskan ke kanan. Nilai scalable-nya X3 adalah self efficiency. Dan kita pilih OK. Untuk hasilnya sudah terlihat Cronbach's alfanya sama ya di 0,8, artinya memiliki keandalan tinggi ya, dengan batas minimalnya untuk toleransi di 0,6 dan juga nilai maksimalnya di 0,9. Kemudian yang terakhir kita melakukan uji reliabilitas untuk variabel Y. Kita pindah ruas ke kanan, dan untuk scalable untuk Y adalah kinerja. Kita pilih OK. Untuk kinerja ini Cronbach's alfanya di 0,7 ya. Ini juga bagus untuk keandalannya. Jadi untuk X1 tadi nilainya di 0,6, X2 dan X3 di 0,8, dan juga untuk variabel Y ini untuk Cronbach's alfanya nilainya di 0,7. Artinya dari uji validitas dan juga uji reliabilitas antar setiap item dan juga tiap variabel itu memiliki, variabel X itu memiliki hubungan dengan variabel Y. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu serangkaian pengujian statistik yang dilakukan untuk memastikan model regresi linear memenuhi persyaratan dasar sehingga menghasilkan estimasi yang tidak bias dan juga konsisten. Nah, untuk uji asumsi klasik sendiri kita nanti juga akan melakukan uji normalitas, yaitu apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Kemudian juga uji heterokedastisitas, yaitu terkait dengan residualnya, dan juga uji multikolinearitas, yaitu apakah adanya hubungan di setiap variabelnya. Kemudian untuk langkahnya kita pilih analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, untuk uji asumsi klasik kita masukkan cuman di bagian variabel total ya. Jadi seperti disiplin X1, motivasi X2, self efficiency X3 kita pindahkan ke variabel atau tabel independen X ini. Kemudian untuk variabel Y kinerja kita pindahkan ke tabel dependen. Kemudian kita perlu melakukan di sini tabel statistik, kita pilih untuk collinearity diagnostik dan juga Durbin-Watson. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengetahui dari multikolinearitas dan juga autokolerasi. Kemudian kita pilih continue. Kemudian untuk plot kita pilih zpred ini untuk tabel X dan juga S residual untuk tabel Y. Kemudian kita centang untuk histogram dan juga normal probability plot. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan uji normalitas dan juga
kedastisitas. Kemudian kita pilih continue. Nah, kemudian kita klik OK. Di sini sudah muncul untuk nilai-nilainya dan kita bisa melakukan analisis. Jadi yang pertama kita ada Durbin Watson di mana nilainya adalah 2,106, di mana sebenarnya nilai yang memenuhi itu adalah di nilai minus 2 sampai dengan 2. Kemudian kita juga melakukan analisis di nilai tolerance dan juga VIF. Untuk nilai tolerance sendiri itu harus di lebih 0,1 ya. Di sini kita bisa analisis satu-satu. Untuk disiplin nilai tolerance-nya 0,9, kemudian untuk motivasi juga sama 0,9 dan juga self efficacy-nya juga 0,9. Mohon maaf, di self efficacy-nya di 1. Nah, kemudian untuk nilai VIF itu harus di bawah 3. Jadi di sini semuanya 1 ya. Jadi untuk disiplin ada 1,018, kemudian motivasinya di 1,018, kemudian self efficacy-nya juga sama di 1,00. Artinya memenuhi ya untuk nilai tolerance dan juga VIF. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis menggunakan yang pertama ini ada histogram ya. Jadi histogram. Di sini kita bisa lihat bentuknya itu seperti lonceng atau gunung ya, bentuknya naik kemudian turun. Nah, di sini grafik dari histogram ini bagiannya ke sebagian besar memenuhi ya, namun ada sebagian kecil di sini yang tidak memenuhi berbentuk lonceng full gitu. Tapi sebagian besar sudah memenuhi dan berbentuk lonceng. Kemudian kita bisa melakukan jadi di sini data residualnya berbentuk lonceng. Kemudian kita juga bisa untuk di sini nih. Jadi ada plot of regression standar residual. Jadi di sini uji normalitas itu apabila titik plot itu searah dengan garis. Tapi di sini ada sebagian yang menyebar tidak sesuai dengan garis, namun ada sebagian besar juga yang memenuhi garis ya. Jadi saya bisa dikatakan ini sepenuhnya memenuhi seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada scatter plot. Scatter plotnya ini untuk menguji heterokedastisitas. Jadi harusnya di sini ini scatter plotnya harusnya menyebar. Itu ada sebagian di sini yang bergelombol jadi satu ya. Jadi scatter plot ini terkait dengan uji heterokedastisitas dan juga untuk bentuk dari residual yang berbentuk lonceng ini untuk uji normalitas. Yang terakhir, kita akan melakukan uji analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan untuk langkahnya sendiri, kita pilih analyze, kemudian regression, dan juga linear. Nah, di sini kita masukkan keseluruhan dari total variabel ya. Jadi ada variabel disiplin X1 kita masukkan ke tabel independen, kemudian motivasi X2 kita masukkan ke independen, kemudian ada self efficacy X3 kita masukkan ke independen. Dan yang terakhir untuk variabel kinerja, variabel Y kita masukkan ke tabel dependen. Kemudian kita pilih OK. Di sini sudah muncul ya untuk angka-angkanya dan kita bisa melakukan analisis satu persatu. Yang pertama yaitu ada model summary yang kita lihat dari nilai adjusted R square yang dimana model summary ini menunjukkan uji koefisien determinasi. Nah, nilai adjusted R square untuk data penelitian ini sebesar 0,219 yang dimana ketika adjusted R ini memiliki sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar
21%. Kemudian kita lanjut untuk analisis ANOVA. Jadi analisis ANOVA atau uji F ini dinyatakan fit jika nilai signifikannya di bawah 0,05. Di sini terlihat untuk nilai signifikannya adalah di 0,000 ya. Artinya adalah memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Jadi variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian yang terakhir kita melakukan analisis yaitu koefisien. Di koefisien itu kita bisa melihat untuk nilai signifikansinya juga sama di bawah 0,05 untuk dinyatakan ada pengaruh secara signifikan. Di sini kita analisis satu-satu. Untuk disiplin nilainya 0,00, kemudian untuk motivasi 0,19. Kemudian untuk self efficacy-nya di 0,028 yang artinya keseluruhan dari variabel independen ini memiliki nilai signifikansinya di bawah 0,05. Kemudian juga artinya adalah semuanya memiliki pengaruh ya secara signifikan. Jadi antara variabel independen ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dan juga untuk persamaan regresinya adalah di sini konstannya ada 7.492, kemudian ditambahkan dengan 547 X1, kemudian ditambahkan 180 X3, X2, dan juga ditambahkan 130 untuk X3. Jadi keseluruhan dari analisis regresi berganda ini, variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.